Polri senantiasa mengacu pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Dan sekarang itu kan canggih, orang mencari pelaku dan mencari aktor intelektual itu sekarang gampang sekali, apalagi sudah ada digital seperti sekarang. Polda Metro Jaya kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Namun, kedatangan polisi di lokasi mendapat hadangan dari anggota Laskar FPI. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Negara tidak boleh kalah. Kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Jangan pernah takut dengan resiko. Karena apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko tersebut. Ini hanya mengantarkan surat panggilan, ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW. Tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Kapolri Jenderal Idham Aziz mengatakan bakal mempidanakan pihak-pihak yang menghalangi kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum kepada Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab. Idham Aziz merasa perlu memberikan peringatan demikian, sebab anak buahnya kesulitan melakukan proses penegakan hukum lantaran kerap dihadang massa pendukung Rizik Syihab. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Seperti diketahui, Laskar Pembela Islam atau LPI, organisasi sayap FPI, menjaga ketat akses masuk ke rumah Rizik Syihab. Sejak terjadi kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, yang diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Beberapa kali polisi bertandang ke Petamburan, namun dihadang oleh barisan LPI. Mereka tak mengizinkan polisi masuk ke rumah Rizik, walau hanya untuk melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan. Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum, kata Idham melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis 3 Desember 2020. Idham Aziz mengatakan setiap pemangku kepentingan atau stakeholder maupun organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.
Menurut dia, negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua, ucap Idham. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Lebih lanjut, Idham memastikan Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dalam hal ini terkait pelanggaran protokol kesehatan di beberapa acara yang dihadiri oleh Rizik Syihab. Untuk hari Senin sudah kita jadwalkan saudara MRS dan itu nantinya saudara ASA ya, nanti dari saudara MRS. Kita harapkan yang bersangkutan mau taat akan hukum bisa hadir di situ. Polri selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, ucap mantan Kepala Bareskrim Polri tersebut. Seperti diketahui, Laskar FPI sebelumnya menghadang penyidik Polda Metro Jaya yang ingin memberikan surat panggilan kedua terhadap Rizik Syihab. Sejumlah penyidik yang dipimpin AKP Fadilah itu harus menunggu di luar jalan masuk ke rumah Rizik Syihab sebelum pihak keluarga dan pengacara memberikan izin agar surat bisa disampaikan langsung. Setelah perwakilan LPI menemui keluarga dan pengacara, salah satu perwakilan polisi pun diizinkan masuk untuk memberikan surat panggilan. Hanya boleh satu ya Pak, hanya boleh satu polisi, wartawan jangan ikut, wartawan mundur, ujar salah satu anggota LPI. Usai memberikan surat panggilan, LPI menggiring perwakilan penyidik untuk keluar dari lokasi kediaman Rizik Syihab. Awak media yang meliput juga digiring untuk meninggalkan Jalan Petamburan 3, Gang Paksi, Jakarta Pusat. Kami alhamdulillah diterima dengan baik, karena beliau juga warga negara yang baik kan? Warga negara yang baik. Iya, jadi beliau menerima kami, karena ada satu hal, nanti saya balik lagi. Ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak boleh, karena sebagai penegak hukum mewakili negara. Aksi pengadangan oleh LPI ini bukan yang pertama kali. Pada Minggu 29 November 2020 lalu, penyidik juga diminta menunggu di gang kediaman Rizik Syihab. Kala itu penyidik Polda Metro Jaya ingin memberikan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab. Penyidik memanggil Rizik sebagai saksi untuk diminta keterangan terkait kerumunan massa di acara resepsi pernikahan putrinya. Ini bertugas dalam situasi yang tidak biasa. Kita sangat diuji sekarang kemampuan daripada perekat nasional ini mengolah situasi sekaligus mengamankan berbagai kegiatan-kegiatan, event dan kebijakan pemerintah. Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan akibat adanya kerumunan di acara yang dihadiri Rizik Syihab di sejumlah wilayah terus didalami pihak kepolisian. Selain Polda Metro Jaya, penyidik dari Polda Jawa Barat telah menjadwalkan pemanggilan pemimpin FPI Rizik Syihab untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada 10 Desember mendatang. Ya menurut saya tekanan ngawur gitu kalau itu ditujukan ke saya. Kan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya. Malah saya yang nyuruh pulang ke sini. Itu urusan hukum. Nggak bisa Anda demo kemanapun, demo ke rumah presiden, demo ke rumah saya. Kalau hukum berjalan ya hukum berjalan. Nah, tugas kita ini kan mengumumkan saja. Penegakan hukum harus begitu dan kita mengarahkan agar tidak terjadi diskriminasi. Pemanggilan Rizik bertujuan untuk menggali keterangannya dalam kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, di sela kunjungan ke Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Doviri mengatakan, hingga saat ini kasus kerumunan di Megamendung sudah masuk ke tahap penyidikan dan beberapa saksi telah diminta keterangannya. Terkait adanya temuan baru atau tidak dalam kasus kerumunan tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Doviri mengatakan, saat ini polisi tengah melakukan penguatan untuk fakta hukum dari saksi yang diperiksa.
Seperti diketahui, dalam kasus kerumunan di Megamendung ini, polisi menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan pasal 216 KUH Pidana. Sementara itu, untuk kasus video viral di Majalengka, pihaknya telah memeriksa para pelaku dalam video dan memberikan teguran. Kepolisian juga masih memeriksa jika ada dalang dalam video viral di Majalengka akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Udah, diam dulu. Baik,